pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 ya. Iman kepada kitab-kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, sebelum mempelajari ini, kita kan sudah mempelajari ya yang itu. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Muka Algifia, Mita Anggraini hadir. Alfira Nur Aziza, Arafah, Yara Puspita Ali Hena, Aila Aulia, langsung saja ke materi. Yang pertama, kalian tahu nggak apa itu iman? Artinya apa? Iman kepada kitab Allah. Tahu nggak? Makna dari iman artinya itu apa? Maka tahu nggak iman kepada Allah artinya apa? Nah, makna iman kepada Allah itu, Ibu tanya dulu, iman kepada Allah itu rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab-kitab Allah, coba hitung. Iman kepada kitab-kitab Allah yang keberapa? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi rukun iman yang ketiga itu nomor yang Nah, di sini iman yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, kitab yang sekarang ini yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu yang isinya Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, terus Qul huwallahu ahad, Tabarak, Allahnya itu yang ada di Al-Qurannya ya. Nah, di Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah-sejarah, tentang orang terdahulu, tentang siksaan neraka, tentang bumi, tentang matahari, tentang penciptaan langit dan bumi. Semuanya itu ada di Al-Quran ya. Tentang menghormati orang tua, menghormati sesama, menghargai, itu ya, tentang terang-terang juga ada. Jadi kita itu harus yakin 100% bahwa kitab-kitab itu benar-benar datang dari Allah. Nah, sebelum Al-Quran ini kitabnya ada berapa? Sebelum kitab Al-Quran itu ada berapa kitab-kitab yang lain? Ada yang pertama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, tuh kitab apa? Yang diturunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat nih, yang kita wajib imani, yang kita pakai sekarang, yang biasa kita baca setiap hari itu kitab Al-Quran. Itu ya, jadi kitab-kitab yang diturunkan Allah pada para nabi. Nah, sejarah singkat kitab-kitab Allah itu gimana? Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, penting untuk diingat, semua kitab ini diturunkan pada waktu yang berbeda dan untuk
umat yang berbeda pula sebelum akhirnya diturunkan Al-Quran sebagai penuh. Nah, yang ketiga itu Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penyempurnaan. Nah, Al-Quran ini kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Fungsinya apa? Bukan hanya sekedar kitab baru, tetapi penyempurnaan, melengkapi ajaran-ajaran yang ada di kitab sebelumnya. Nah, itu kitab sebelumnya itu apa? Injil, Zabur dan Taurat. Itu ya. Oleh karena itu, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang valid dan relevan sebagai pedoman hidup kita hingga akhir zaman. Tidak ada lagi kitab setelahnya. Jadi pedoman ini, kita ini dan seterusnya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sampai hari kiamat yang terakhir, gak ada lagi. Jadi yang penyempurnaan terakhir. Nah, cara mencintai Al-Qurannya gimana? Jika kita sudah yakin kebenaran Al-Quran, bagaimana sih cara kita mencintai Al-Qurannya? Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Dengan cara apa? Dengan cara perbuatan, bukan hanya di mulut. Caranya gimana? Cara menghormati Al-Quran. Cinta sejati kepada Al-Quran itu diwujudkan dengan apa? Kayak dengan perbuatan apa? Membaca secara rutin, tilawahan, kiroan. Jangan sampai sehari tuh kita tuh terlewat ya baca Al-Quran tuh. Nah, membaca satu huruf Al-Quran tuh pahalanya ada berapa? Membaca huruf satu Al-Quran tuh kayak batu. Ada berapa satu huruf dibaca tuh berapa pahalanya? 1. Nah, misal kamu itu baca Al-Quran, total hurufnya itu ada 100. Nah, 100 dikali 10 pahala berapa coba? 100 dikali 10 pahala 1000. Apalagi yang beribu-ribu ya, bisa jutaan pahalanya. Memahami maknanya tadabbur. Kita harus belajar artinya agar tahu apa perintah dan larangan Allah. Nah, di Al-Quran itu ada terjemahannya. Kayak misal di surat di surat Al-Ikhlas tuh tentang Allah itu satu, keesaan Allah itu satu. Nah, kita wajib mengamalkannya. Nah, yang satu lagi itu dengan cara apa? Dengan cara melafalkannya. Contoh juz amma tuh, yang mudah saja. Kita itu ingin menghafalkan Al-Quran, tapi dari yang mudah dulu. Contohnya kayak juz amma, Al-Yatasa'alun, surat An-Naba tuh, Wan-Nazi'at, Al-Basa kan yang mudah dulu tuh, jangan yang susah-susah dulu. Kita dimulai dari yang mudah dulu ya, kayak surat Wadduha, yang pendek-pendek tuh, surat-surat pendek. An-Nas, Al-Falaq tuh. Baru kalau kita udah hafal yang satu, yang 30 udah lancar, baru kita ke satunya, ke Al-Baqarahnya, supaya bisa kesana. Nah, sikap-sikap ini, sikap menghargai inilah yang merupakan wujud nyata dari keimanan kita kepada Allah. Karena kita menjalankan
materi tadi? Membaca Al-Quran. Iman, bukan cara cinta kita kepada Al-Quran, bukan. Iman. Iman artinya apa? Kira iman. Iman apa? Percaya kepada Nah, kalau rukun iman itu ada berapa rukun iman? Ada satu. Iman kepada Allah. Dua. Iman kepada kitab-kitab. Tiga. Iman kepada Rasulullah. Kitab-kitab. Allah. Yang keempat, rasul-rasul yang kelima, yang keenam, kode dan Nah, bagaimana sih cara kita mewujudkan dengan perbuatan? Cara kita tuh cinta kepada Al-Quran tuh, tapi dibuktikannya tuh dengan perbuatan, bukan dengan mulut saja. Gimana cara kita mewujudkannya? Dengan perbuatan. Membacanya setiap hari. Nah, kalau kita baca Al-Quran tuh satu huruf itu pahalanya ada berapa? 10. Ada 10. Misalnya Fira itu membaca Al-Quran satu ayat. Nah, satu ayatnya itu jumlah hurufnya itu ada 30. 30 dikali 10 aja berapa? 300. Apalagi yang satu surat tuh pasti beribu-ribu pahalanya. Jadi pesan kita sebagai umat Islam itu jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena balasannya pahala. Yang kedua apa? Cara mewujudkan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkannya, isinya, terjemahannya di Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, tapi di Al-Quran itu ada terjemahan Indonesianya. Coba aja baca di sana. Ada tentang kisah Nabi, Rasul, malaikat, siksa neraka, gempa bumi, itu ada semua di Al-Quran. Cara menghormati orang tua, terus isi di dalam surga itu apa, seperti apa, udah digambarkan jelas di Al-Quran. Terus peristiwa hari kiamat seperti apa, ada semua di Al-Quran. Makanya kita itu wajib menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran terhadap agama lain, jangan sampai menjelek-jelekan. Yang ketiga yaitu dengan cara menghafalkan Al-Quran. Misalnya kita nih mau menghafal 30 juz. Tapi tuh kita tuh anak-anak tuh bisa dengan cara yang mudah dulu, dengan cara